Halo Trusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku yang minggu lalu sudah saya ulas, yaitu mengenai perencanaan suksesi, urgensi, model, dan implementasi. Nah, urgensinya itu kan kemarin sudah dibahas. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai beberapa model dari perencanaan suksesi. Model yang pertama yaitu model Groves 2006. Nah, model Groves ini sebetulnya menggambarkan mengenai perencanaan suksesi yang cukup panjang karena diawali dengan adanya mentoring. Karena yang mungkin rekan-rekan Trusmi People sudah ketahui, mentoring ini adalah tidak terbatas di waktu sehingga prosesnya itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, kemudian dari mentoring ini, dan tentunya mentor juga memegang peranan penting di model Groves ini, proses tahap berikutnya yaitu adanya identifikasi dan kodifikasi dari bakat-bakat leadership. Jadi dari mentoring itu kita akan melihat bahwa adanya identifikasi apakah orang ini akan muncul sisi leadershipnya, atau misalnya secara kepemimpinannya dia oke atau tidak, problem solvingnya dia bagus atau tidak, analisanya dia seperti apa, itu akan muncul di identifikasi. Tahap berikutnya yaitu di pelaksanaan aktivitas pengembangan. Jadi setelah adanya proses mentoring, kemudian juga ada proses identifikasi bakat-bakat dari suksesinya ini atau suksesornya, kemudian ada aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan ini lebih kepada pelatihan, kemudian 360 derajat program organisasi yang dapat memicu adanya dinamika organisasi, bisa jadi terlibat di dalam kegiatan organisasi tersebut seperti kepengurusan, adanya koperasi karyawan, atau misalnya hal-hal yang membuat engage karyawan atau yang mendekatkan karyawan, atau misalnya kegiatan yang membuat sisi kepemimpinan dari suksesor ini akan muncul. Voting karyawan misalnya, atau kegiatan kebersamaan karyawan yang lainnya yang memaksa orang tersebut tampil dan tampil untuk memperlihatkan sisi kepemimpinannya. Nah, kemudian dari bentuk aktivitas pengembangan inilah kemudian dikuatkan lagi, dikembalikan lagi dengan adanya kita punya budaya organisasi. Kemudian kita juga masuk nanti ke implementasi atau balik lagi ke fase sebelumnya, yaitu identifikasi calon pemimpin. Jadi dengan adanya penguatan dari sisi kebudayaan atau implementasi kebudayaan, sebisa mungkin kita akan lebih melihat lagi nih, dari mentornya akan melihat lagi apakah orang ini akan cocok dengan organisasinya, kemudian juga apakah dia nanti mampu bertahan long term untuk memimpin organisasi di masa yang akan datang. Nah, hasilnya adalah keputusan di suksesor atau keputusan suksesinya, karena tahapannya ini adalah panjang dan fasenya ini memang diperuntukkan untuk bukan bagian organisasi yang butuh secara cepat, maka hasilnya adalah keputusan suksesor atau kandidat yang terpilih dari proses panjang tersebut. Nah, kemudian model yang kedua yaitu adalah model Brunero et al. 2009. Nah, kalau misalnya model Groves tadi itu secara natural yang memang dimulai dari mentoring, proses mentoring karyawan, dan prosesnya memang berkepanjangan atau memang prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi beda dengan model yang kedua ini. Brunero ini adalah model yang kita itu memang terbuka secara aktif menginformasikan kepada karyawan bahwa akan dibuka pemilihan untuk suksesor. Karyawan ini bisa mendaftarkan dirinya sendiri dan dia juga bisa dicalonkan oleh mentornya atau misalnya atasannya gitu. Karena program ini adalah program yang terbuka, maka bisa diikuti oleh berbagai kalangan, dan dari setiap departemen atau divisi juga bisa mencalonkan kandidatnya masing-masing. Oke, jadi karena prosesnya ini adalah terbuka, jadi pada setiap adanya pembukaan untuk kandidat suksesor,
maka akan dipilih atau akan ditentukan oleh komite, akan divalidasi kembali oleh komite terkait dengan kesiapan kandidat atau persetujuan dari kandidat. Jadi kandidat ini kalau memang dia merekomendasi dirinya sendiri tidak perlu dilakukan validasi karena itu memang dia mencalonkan diri. Tetapi kalau misalnya dia berasal dari divisi yang lain atau dia dicalonkan oleh dicalonkan oleh atasannya, maka perlu adanya validasi terkait dengan kesanggupan dan terkait dengan persetujuan dari si kandidat tersebut. Nah, kemudian setelah namanya itu muncul semuanya, nanti akan dimasukkan ke dalam pengelompokan oleh komite dan juga akan dicek berdasarkan dia punya performa kerja, kemudian juga diberikan semacam penilaian atau misalnya asesmen oleh komite, dan setelah itu akan menghasilkan dua hal keputusan. Yang pertama adalah persiapan untuk screening yang lebih ketat lagi terkait dengan suksesor yang memang dilakukan oleh komite, dan yang kedua adalah apabila secara beberapa bagian ini dianggap tidak sesuai dengan kualifikasinya, maka akan dibuatlah tujuan untuk perencanaan karir kandidat ini ke depannya, dan ini juga akan menghasilkan persetujuan dari kandidat kembali apakah dia itu bersedia untuk di pembuatan goals atau perencanaan karirnya ataukah tidak. Dan memang untuk Brunero ini endingnya adalah kesiapan kandidat itu sendiri. Jadi dia tidak langsung serta-merta menghasilkan keputusan kandidat dari suksesor, tetapi akan memperlihatkan lebih kepada seberapa kita siap, seberapa organisasi ini siap untuk menghadapi perencanaan suksesi ini. Jadi sedikit berbeda, yang satunya growth ini langsung menghasilkan kandidat dan prosesnya memang panjang, dan yang ini adalah prosesnya terang-terangan ya, karena dia buka informasi bahwa akan ada pemilihan suksesor. Nah, itu dia dua model yang mungkin menarik untuk saya bahas di hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video lainnya terkait perencanaan suksesi di kesempatan yang berbeda. Salam.